Simulasi pembelajaran IPS di SD kelas awal. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada sehat kan? Alhamdulillahirobbil alamin. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk, tangannya kita sama-sama dikedepankan. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan terlebih dahulu mengabsen satu persatu. Bagi yang namanya disebutkan, bisa tangannya diangkat dan ucapkan hadir Bu. Siap ya? Untuk yang pertama, Alif. Ya, selanjutnya untuk yang terakhir yaitu Resvi. Hadir ya. Ya, baik. Alhamdulillah anak-anak Ibu hari ini pada masuk semua ya. Tidak ada yang tidak masuk sekolah hari ini. Insya Allah anak-anak Ibu pada rajin-rajin ya semuanya. Baik anak-anak, untuk materi pelajaran pada hari ini yaitu mengenai lingkungan rumah yang sehat dan cara dalam menjaga kebersihan rumah. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu lingkungan. Lingkungan adalah suatu tempat yang berkaitan langsung antara siapa saja yang menempati tempat tersebut. Nah, anak-anak semuanya, lingkungan ini terdiri dari dua unsur yang menempati lingkungan tersebut, yaitu ada unsur biotik dan unsur abiotik. Nah, apa itu Ibu unsur biotik dan unsur abiotik? Nah, Ibu jelaskan ya. Unsur biotik adalah semua yang memiliki nyawa, seperti ibu dan anak-anak semua yang ada di sini, yang merupakan manusia. Nah, yang selanjutnya ada tumbuhan, hewan, dan berbagai mikroorganisme kecil lainnya. Sedangkan unsur abiotik merupakan segala sesuatu yang ada tetapi tidak bernyawa. Apa Ibu Guru contohnya? Nah, contohnya yaitu ada tanah, air, udara, matahari, dan sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai artinya sehat. Sehat itu adalah keadaan kita yang terbebas dari segala bentuk penyakit. Jadi anak-anak, pengertian dari lingkungan yang sehat adalah suatu lingkungan atau suatu tempat yang terhindar dari berbagai hal yang bisa menyebabkan gangguan terhadap kesehatan kita. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah agar kita semua terhindar dari segala penyakit. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri lingkungan rumah yang sehat dan lingkungan rumah yang tidak sehat. Nah, anak-anak bisa dilihat ya, Ibu di sini memberikan dua contoh gambar, yaitu gambar pertama ada lingkungan rumah yang sehat, dan gambar kedua ada lingkungan rumah yang kotor atau tidak sehat. Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri lingkungan rumah yang sehat. Nah, anak-anak semuanya dapat melihat ya, ini merupakan contoh dari lingkungan rumah yang sehat. Untuk yang pertama, lingkungan rumah yang sehat itu mempunyai kualitas udara yang bersih dan kita akan nyaman ketika menghirup udara. Kemudian, lingkungan rumah yang sehat itu banyak sekali pepohonan yang rindang yang ada di sekitar lingkungan rumah yang sehat. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak semua dapat melihat di dalam gambar bahwa lingkungan rumah yang sehat yaitu terdapat tempat pembuangan sampah. Dengan adanya ciri-ciri tersebut, maka itu merupakan lingkungan rumah yang sehat, sehingga kita semua akan terhindar dari segala penyakit. Nah, anak-anak, kita akan beralih kepada gambar lingkungan rumah yang tidak sehat. Anak-anak bisa melihat ya, ciri-ciri dari lingkungan rumah yang tidak sehat atau kotor, yaitu yang pertama, udaranya nanti akan kotor dan juga bau. Ciri yang kedua yaitu sampah di dalam tempat sampah malah berserakan di mana-mana. Nah, yang ketiga yaitu apabila kita membuang sampah
ke sungai atau sembarangan, nantinya akan menghambat saluran air, sehingga air juga akan menjadi kotor. Maka dari itu, nanti akan timbullah pencemaran udara dan juga pencemaran air. Jika air kotor, maka nanti kita tidak akan bisa menggunakan air untuk diminum. Untuk itu anak-anak, jangan membuang sampah sembarangan ya, apalagi ke dalam sungai. Nanti airnya akan kotor sehingga kita tidak dapat mengkonsumsi air dengan baik. Nah, begitu ya anak-anak. Lalu bagaimana Bu cara untuk menjaga kebersihan rumah? Nah, Ibu akan menyampaikan bagaimana cara untuk menjaga kebersihan rumah. Nah, anak-anak bisa dilihat ya. Di sini ada contoh cara untuk menjaga kebersihan rumah, yaitu dengan cara selalu rutin untuk membersihkan rumah, dimulai dari menyapu, mengepel lantai, hingga mengelap jendela supaya terlihat bersih. Jadi anak-anak semuanya nanti bisa dipersiapkan ya untuk jadwal rutinan ketika akan membersihkan rumah bersama ayah, bersama ibu, bersama kakak, ataupun bersama adik. Seperti itu ya anak-anak. Untuk yang kedua, yaitu dengan cara mempunyai tempat sampah di dalam rumah. Jadi anak-anak, apabila anak-anak semua akan membuang sampah, nah nanti sampahnya dibuang ke tempat sampah yang ada di dalam rumah. Jadi sampah tidak akan berserakan dan anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Untuk itu harus menyediakan tempat sampah di dalam rumah agar nantinya rumah akan selalu terlihat bersih dan juga rapi. Nah, seperti itu ya anak-anak semuanya. Baik, sekarang siapa yang mau bertanya terkait materi yang baru saja Ibu sampaikan? Ayo angkat tangannya ya. Sebutkan nama. Yuk, jangan malu-malu yuk. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan penjelasan, kemudian sudah ada yang bertanya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas diskusi. Tugasnya berkelompok ya. Jadi Ibu akan memberikan soal latihan. Nanti bisa diisi bersama-sama. Siap ya, Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Ya, semuanya sudah terbagi ya, sudah dapat kelompoknya. Sekarang Ibu bagikan soalnya. Bagi kelompok yang sudah mengisi soal, dapat langsung maju ke depan untuk menyampaikan jawaban dari soal-soalnya. Alhamdulillah, ternyata anak-anak Ibu pada aktif semua ya, pada rajin-rajin. Nah, harus seperti itu, harus berani tampil ke depan dan juga percaya diri. Apalagi ini kan berkelompok ya, jadi semuanya harus bekerja bersama-sama. Baik anak-anak, dikarenakan waktunya sudah hampir selesai ya. Nah, maka dari itu, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Jadi, kesimpulannya yaitu, kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang bernyawa, harus selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih. Lingkungan yang bersih akan membawa dampak kesehatan bagi kita semua. Dengan lingkungan rumah yang sehat, maka lingkungan akan menjadi lebih segar dan sejuk. Ketika menghirup udara, kita akan terasa lebih enak karena terbebas dari polusi udara. Apabila kita tidak dapat menjaga lingkungan, maka kita tidak akan sehat atau kita dapat terserang penyakit seperti gatal-gatal, kemudian demam berdarah, dan sebagainya. Untuk itu, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, supaya lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah dapat menjadi lingkungan yang sehat, dan kita semua terhindar dari berbagai penyakit. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak semuanya, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Untuk itu, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, hati-hati anak-anak semuanya. Pulang dari sekolah tidak boleh kemana-mana dulu ya. Harus langsung pulang ke rumah. Dan kalau main harus meminta izin kepada ibu atau ayah ya. Jangan lupa. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.